Kemunculan mobil-mobil bersasiskan tubular di dekade terakhir Dakar Rally secara tidak langsung sudah merubah image balapan tersebut menjadi ajang pembuktian para tim balap untuk merancang mobil-mobil tubular atau yang biasa disebut juga sebagai mobil bagi. Ditambah lagi, untuk kelas T1 yang diperuntukkan sebagai tempat para tim balap berkreasi semaksimal mungkin dengan rancangan kendaraan mereka, seperti Toyota dengan Hilux GR DKR-nya, Mini dengan bagi JCW-nya, dan yang paling baru, Audi dengan RS Q e-tron-nya. Namun, era mobil bagi di Dakar Rally sebenarnya diawali oleh pabrikan asal Perancis yakni Peugeot. Jika membicarakan mobil dengan sasis tubular, keberadaannya memang sudah ada sejak lama. Namun mobil tubular dengan penggerak dua roda diawali oleh Peugeot pada tahun 2015. Pada saat itu, mereka memilih Dakar Rally dikarenakan Peugeot sudah keluar dari zona krisis keuangan yang dialaminya sejak tahun 2013. Mengingat sebelum tahun tersebut, Peugeot sudah sukses dengan balapan 24 Hour Le Mans-nya setelah melewati masa kelamnya tersebut. Akhirnya, Peugeot kembali ke ajang motorsport dengan membuat mobil yang akan digunakan di balapan Dakar Rally. Mobil pertama mereka diberi nama Peugeot 2008 DKR. Yang membuatnya unik ketimbang kompetitor lain, yakni sistem penggerak yang disematkan di dua rodanya. Alasan itu diambil dikarenakan sebelum 2022, kelas T1 masih belum sespesifik sekarang, sehingga regulasinya memperbolehkan mobil penggerak dua roda dan empat roda untuk balapan bersama. Namun untuk penggerak dua roda, hanya diperbolehkan menggunakan mobil bagi, dengan bobot yang lebih enteng dibanding mobil penggerak empat roda. Di awal debutnya di tahun 2015, Peugeot masih belum menuai keberhasilan, dan di tahun berikutnya, mereka baru mendapatkan podium pertama dengan pembalapnya Stephen Paterhansel. Kemenangan tersebut bukan tanpa alasan. Walau Peugeot memiliki penggerak dua roda, namun regulasi untuk mobil bagi memperbolehkan menggunakan ban berukuran 37 inci. Inilah yang menjadikan kunci Peugeot meraih kesuksesan. Belum lagi, bobotnya yang lebih ringan ketimbang mobil penggerak empat roda. Dengan keunggulannya tersebut, Peugeot bisa menjuarai Dakar Rally selama 3 tahun berturut-turut. Walau di tahun 2019, mereka sempat menempati podium ketiga, sebelum pada akhirnya, mereka kembali pergi dari ajang balap Dakar Rally. Sebenarnya Peugeot sudah mengikuti Dakar Rally sejak akhir 80-an. Dan awal kemenangannya diperoleh pada tahun 1987 dengan mobil Peugeot 205 T16 dan Peugeot 405 T16. Pada saat itu, mobil tersebut harusnya mengikuti balapan rally grup B. Namun dikarenakan grup B yang keburu ditutup oleh pihak FIA daripada mubazir, maka mobil tersebut disetting ulang supaya dapat mengikuti balapan Dakar Rally. Dan tanpa disangka, mobil tersebut bisa memenangkan Dakar Rally selama 4 tahun berturut-turut dengan pembalap bernama Ari Vatanen. Namun di tahun kelima, Peugeot harus menempati posisi kelima dikarenakan pembalap andalannya tersebut harus berpaling ke pabrikan sebelah alias Citroën. Dan tepat 25 tahun kepergiannya, akhirnya Peugeot kembali ke Dakar di tahun 2015 dengan 2008 DKR-nya. Mobil ini memiliki mesin turbo diesel V6 3000 cc yang menghasilkan tenaga 340-an horsepower dan torsi 800 Nm. Uniknya, di mobil ini memiliki radiator yang diletakkan tepat di atas spakbor ban belakang untuk mendapatkan berat yang ideal dan sistem pendingin yang tidak terlalu jauh dari letak mesinnya. Ditambah lagi, peletakan ban serep yang disimpan di bagian belakang kap mobil dan di belakang mobil. Dikarenakan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, akhirnya Peugeot melakukan sedikit perubahan di tahun 2016 dengan desain bodi yang lebih pipi dan melebar. Dengan desain tersebut, Peugeot mendapatkan handling yang lebih baik. Ditambah lagi, dengan desain yang lebih lebar ini, ban serep akhirnya bisa disimpan di samping pintu mobil, menjadikannya memiliki center of gravity yang lebih baik lagi. Dan desain tersebut terus dipakai sampai tahun 2019. Walaupun di tahun 2017, mereka mengganti mobilnya menjadi Peugeot 3008 DKR. Desain rangka dan mesinnya masih tetap sama, hanya bodinya saja yang melebar 10 cm. Meski nama mobil Dakar Peugeot sama dengan nama mobil komersial mereka, sebenarnya basis mobil ini tidak ada sedikit pun mengambil inspirasi dari mobil komersial mereka. Hanya, desain lakukan bodinya saja yang mengikuti mobil komersial mereka, dan mungkin itu bertujuan untuk ajang marketing mereka saja.
Namun, terlepas dari itu, semua Peugeot merupakan game changer di satu dekade terakhir ini. Dikarenakan kecerdikannya untuk mengambil celah yang kosong, yakni bagi two-wheel drive. Namun, setelah semua peraturan Dakar Rally disesuaikan lagi pada tahun 2022, kemungkinan Peugeot untuk kembali ke Dakar Rally sangat kecil. Karena, Mini saja yang pada saat itu bisa menyaingi Peugeot dengan mobil bagi buatannya, sekarang memilih untuk mengikuti kelas T1 Plus, dengan mobil barunya yang diberi nama Mini JCW bagi T1 Plus. Untuk pembahasan mengenai Mini di Dakar Rally, kita sudah bahas ya, videonya ada di notifikasi di atas. Memang era mobil bagi sudah berakhir semenjak Audi dengan mobil hybridnya mengikuti balapan Dakar Rally. Namun, banyak yang bilang kalau kelas T1 Plus akan menjadi kelas yang paling ramai dan seru pesaingnya. Dikarenakan, peraturannya yang lebih ketat namun lebih spesifik, menjadikan mobil-mobil mahal berspesifikasi tinggi akan banyak mengikuti balapan di kelas ini.